Jadi guys, tujuan gua ke tempat Bestri ini untuk nyari riset lagi ya guys ya. Buat kalian yang pengen ganti knalpot, itu jangan asal-asalan guys. Jangan karena tampilan, jangan karena suara juga. Tapi kalian juga harus mencari performa dari knalpot tersebut. Apakah horsepower-nya naik atau tidak, nanti kita langsung lihat aja guys ya di atas mesin dyno nih, biar lebih jelas ada datanya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi guys, gua lagi mampir nih guys, main ke tempat knalpot, yaitu Bestri ya guys ya. Bisa kalian langsung lihat di belakang gue nih. Jadi guys, sebelum gue ngasih tahu ke kalian project apa yang pengen gue lakuin di motor vario gue pengen ngasih tahu kalian dulu kalau di samping gue ini ada owner Bestri nih guys, namanya Pak Edi. Boleh Pak perkenalkan dulu? Nama saya Pak Edi, ya, anak-anak sih sebutnya Pak Edi Bestri gitu. Edi Bestri ya. Jadi guys, tujuan gue ke tempat Bestri ini untuk nyari riset lagi ya guys ya. Yang dimana vario gue ini kan udah naik cc nih guys, dari 218 ke 225 nih. Nah, gue udah nyoba di CVT, udah nyoba di rasio. Nah, kali ini guys, gue pengen nyoba riset di knalpot nih, gitu Pak Edi. Iya. Nah, jadi dengan cc spek vario gue yang sekarang 225 cc, gue pengen nyobain riset knalpot yang berbeda dari sebelumnya guys. Nah, dengan di sini adanya Pak Edi nih, yang udah lama ya guys ya di bidang pengetahuan tentang knalpot. Dari segi standaran sampai balap semua Pak Edi mungkin udah tahu ya. Insya Allah. Sudah tahu ya, insya Allah ya. Kalau gua kan demen banget nih guys yang namanya ngeriset motor nih dari segi apapun. Di bagian knalpot ini itu tuh sangat berpengaruh banget guys. Kenapa? Yang udah gue coba sendiri nih guys. Knalpot itu ngaruhnya itu sekitar 20%, setuju nggak Pak Edi? Setuju. Di mesin itu? Mungkin kalau misalnya untuk itu bisa naik sampai 1,5 sampai 2 HP. 2 HP ya? Iya. Tuh guys. Jadi kalau kalian punya motor standar nih, terus misalkan pengen ganti knalpot doang, itu kalau sesuai dengan hitung-hitungannya dengan spek motor kalian, HP-nya pasti bisa naik guys. Jadi ganti knalpot itu nggak cuma sekedar berisik doang ya Pak Edi ya? Bisa mempengaruhi performa juga guys untuk motor kalian. Saya sudah nanya ke beberapa teman saya juga, itu katanya coba Bestri gitu kata teman. Jadi saya di sini juga mau ini Pak Edi mencoba knalpot Bestri nih di motor vario saya nih. Bagaimana nanti performanya, terus bagaimana nanti bentukannya juga, dari suaranya juga, semuanya saya pengen perfect lah intinya. Gitu. Biasanya sih dimulai dengan leher depan ya. Kalau misalnya dari 200 cc ke 250 cc mungkin berbeda ya kan, ukuran pipanya dan selensernya juga berbeda gitu kan. Demikian juga dengan standar dan cc 170 sampai 200 juga berbeda gitu. Ya. Nah sekarang kalau misalnya dari cc 215 ke 225 itu pun berbeda gitu. Berbeda ya. Iya. Jadi depannya itu pipa depannya kita pakai ukuran 32. Ke tengahnya 35 dan ke belakangnya itu inlet 50. Ya. Dan selensernya pun lebih bagus yang ukuran gambot, misalnya ukuran 3,5 kayak gitu. Panjangnya kira-kira 28 atau 25 lah, ya, 25 cm. Nanti saringannya pun bisa dimodifikasi gitu. Maunya bagaimana? Apa mau suaranya agak empuk ke bass gitu atau mau keras pun bisa gitu. Tinggal tergantung kemauan dari konsumen gitu ya. Ini gue dari pendapat pribadi, buat kalian yang pengen ganti knalpot itu jangan asal-asalan guys. Jangan karena tampilan, jangan karena suara juga. Tapi kalian juga harus mencari performa dari knalpot tersebut. Jadi kalian kalau mau masang knalpot itu harus sesuai dengan hitung-hitungan spek motor kalian. Tadi yang udah dijelasin dengan Pak Edi itu sangat jelas ya guys. Yang dimana kalau untuk cc sekian ke sekian pakai ukuran segini. Kalau cc sekian ke sekian pakai ukuran segini gitu guys. Jadi tidak asal ya guys ya. Semua ada hitung-hitungannya untuk
ngejar performa juga guys. Kalau kalian ganti knalpot cuman berisik doang, kenceng kagak, kan sayang-sayang ya guys ya, buang-buang uang. Mendingan kalau kalian mau ganti knalpot itu walaupun misalkan standar kirian nih, tapi performa juga naik walaupun standar kirian doang ya gitu. Nah itu hitung-hitungannya juga ada guys, nggak asal-asalan. Nah kayak gua nih guys ya, yang sekarang nih lagi di tempatnya Pak Edi nih, lagi mau ngeriset knalpot, gua juga hitung-hitungan di knalpot itu udah sesuai dengan spek motor gue yang sekarang guys, yang dimana spek 225 cc ya guys ya. Dan hitung-hitungan dari leheran nih sampai inlet itu semua diperhitungkan guys, nggak ngasal. Nah untuk di motor saya sekarang ini Pak Edi, itu dari leherannya sampai ke inlet bagusnya pakai berapa? Pakai ukuran 32. 32. Ya 32, terus ke 35. 35. Terus terakhir di inlet 50. Di inlet 50 ya. Nanti sensornya panjangnya sekitar 25 cm. Ya. Sekitar segitulah. Atau paling panjang itu maksimal 28 cm itu maksimal. Itu kalau untuk menunjang performa untuk atas ya? Iya. Itu performa atas ya kan? Tarikan atasnya. Iya, betul. Jadi kalau mau lebih respon lagi, saringannya bisa dimodifikasi gitu. Bisa dimodifikasi. Iya, jadi biasanya saringannya tuh nggak full. Ya. Jadi setengah saringan, setengah pelat gitu. Biar mengejar bawahnya biar lebih cepat gitu. Dan atasnya pun lebih bagus gitu. Ya. Jadi guys, kalau kalian pengen bikin knalpot itu sesuai dengan kebutuhan juga guys ya. Tadi kan gue udah jelasin nih dengan spek motor kalian. Nah, yang kedua itu kebutuhan kalian untuk apa? Misalkan untuk drag nih 500 meter. Itu beda lagi ya? Beda. Beda. Jadi kalau gue ini kan untuk speedingan yang dimana gue tuh ngejar banget power atas guys. Jadi hitung-hitungannya juga di knalpot gue itu untuk di power atas. Sesuai kebutuhan aja, baik lagi ke kalian masing-masing ya guys ya. Mau pakai knalpot, spekannya untuk apa dulu gitu. Kalau untuk produksi, kami di sini semua dikerjakan di satu area, maksudnya di tempat ini semua. Jadi nggak keluar-keluar gitu. Ya. Jadi guys, buat kalian yang pengen bikin knalpot langsung datang ke tempatnya, itu ada di daerah Depok ya guys ya. Kalian bisa langsung ketik aja di Google Maps Bestri knalpot. Nah, jadi kata Pak Edi, Racing knalpot Siliwangi. Oh, Bestri Racing knalpot Siliwangi ya. Oke guys, itu yang lebih tepat ya guys ya. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Oke nih Pak Haji, sekarang knalpotnya udah terpasang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memakai yang tipe karbon, Pak Haji. Kenapa gue lebih suka tipe yang karbon ya guys modelnya? Karena lebih menarik aja buat gua dan lebih kayak beda aja gitu Haji dari yang lain. Iya, lebih mewah dia. Ya. Dan ini udah sesuai dengan hitung-hitungan yang dimana itu sarannya semua dari Mas Ano juga guys ya. Jadi gua nggak asal-asalan dan saran juga dari Pak Haji guys. Yang dimana dari leherannya itu dari head ya guys itu 32. Terus ke tengahnya itu 35, terus ke 38, silencernya 38 dan inletnya 50. Dan inletnya 50 guys, terakhir di silencer ya. Itu guys. Jadi guys semua udah diperhitungkan, nggak asal-asalan. Ini sekarang tinggal kita coba tes aja nih, Ji. Jadi tinggal di dyno gitu. Benar, di dyno biar tahu lebih jelas lagi bagaimana horsepower-nya dan torsinya gitu. Benar, jadi setuju. nggak asal pakai aja gitu. Nanti kan motornya biayanya udah mahal. Benar. Ya kan akhirnya kecewa kan gitu. Kalau dites dengan dyno itu lebih mumpuni gitu. Lebih bagus gitu. Lebih real datanya ada ya jelas gitu. Jelas. Oke guys, jadi sekarang sebelum gue dyno motor gue pengen coba cek sound dulu nih guys, kayak gimana suaranya ya Ji. Oke, kita coba dulu ya guys, cek sound dulu nih guys.
Oke guys, jadi kita habis selesai cek sound knalpot gua, dan kenapa alasan gua memilih ukuran segini 50 dan diameternya itu 3,5 inch guys. Dan kenapa berbahan karbon juga gua lapisin, karena salah satu fungsinya adalah untuk meredam suara juga ya guys. Jadi biar suaranya lebih halus juga, lebih padat ya gitu. guys. Dan Jadi, lebih berisi gitu. betul. Jadi guys, kenapa gue milih tipe yang karbon dan kenapa gue lebih memilih yang diameter 3,5 inch untuk ukuran inletnya ya guys ya, tebelnya ya. Iya. Bener ya Pak Haji? Iya. Itu karena untuk ngincer ademnya guys. Jadi gue nggak mau terlalu berisik banget di jalan. Jadi biar orang tuh kayak ngiranya, oh ini knalpot adem-adem aja kayak biasa-biasa aja, tapi setelah gue gaspol langsung hilang. Itu guys, gue lebih demen begitu sih, kayak nyaru aja gitu guys. Jadi guys, knalpot gue yang sekarang dari leherannya itu langsung ya guys ya, tapi ke atas itu kayak Cobra. Nah itu kenapa langsung guys? Gue sih berharapnya guys ya, sama Pak Haji juga, sama Mas Ano juga, ini motor bawanya lebih cepet lagi guys. Tapi atasnya juga ngisi terus Pak Haji, dengan inletnya itu 50 terus dia panjang salingernya. Gitu, Jadi guys. biar atasnya lebih jalan Ya, gitu. betul guys. Jadi ya nanti biar lebih pastinya ini motor kita lihat langsung di dyno, sama nanti gua tes langsung guys di jalan. Oke guys, jadi gua sekarang udah sampai di tempat dyno ya guys ya. Nama tempat dynonya Cubex di daerah Jati Jajar, dan motor gua udah di atas mesin dynonya. Jadi setelah gua ganti knalpot pakai bestri, pengen langsung gua tes nih guys di dyno apakah horsepower-nya naik atau tidak. Nanti kita langsung lihat aja guys ya di atas mesin dyno nih, biar lebih jelas ada datanya guys. Jadi guys, nanti yang operatorin dynonya itu Mas Ano ya guys ya, dan hitung-hitungan dari knalpot juga tadi dari Mas Ano semua guys gitu. Cuman ada sedikit berbeda aja di bagian leheran, tapi nanti kita lihat aja guys ya berpengaruh atau enggak nih untuk hasilnya, dan nanti hasilnya bagaimana kita lihat langsung di atas mesin dyno. Habis itu nanti minta jelasan ke Mas Ano. Guys, sumpah kalau di mesin dyno itu kita di dalam ruangannya, kalau kita berlama-lama ya guys ya, bikin mata perih banget sumpah. Jadi tadi habis selesai di dyno mendapatkan 34 horsepower guys. Bah, nggak sia-sia ya guys ya, gua ngeriset knalpot, hasilnya ada guys. Itulah guys kenapa yang dinamakan ngeriset itu lebih mahal ketimbang bikin mesin sekedarnya terus langsung jadi. Karena kalau ngeriset itu kita harus bikin dulu atau beli dulu ya kan, terus kita coba, kalau misalkan kurang coba lagi yang lain, kalau misalkan kurang coba lagi gitu guys, sampai ketemu yang enak. Nah begitulah intinya guys ya, suka duka ngebangun motor dengan resetan yang kita mau guys, sesuai dengan kebutuhan kalian. Pengennya speeding drag 201 meter atau 500 meter terserah kalian, itu semua balik lagi kepada kalian ya guys ya. Oke, ini mata gue udah perih banget nih, suwe.